apakah di undang-undangnya ketika ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, harta ini itu memang sebenarnya pure jatuh ke tangan anaknya, kemudian yang mengelola adalah keluarga yang memang sudah ditetapkan secara pengadilan, atau memang bisa dibagi gitu dari keluarga Vanessa atau keluarga suaminya gitu. Itu gimana Bang menurut pandangan Abang? Oh enggak, itu Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, minggu lalu kita baru aja launching bukunya Bang Aris dan 5 lagunya ya Bang ya. betul. Dan akan menyusul 6 lagu lagi. Ya, dalam minggu ini sudah selesai saya kira. Sudah selesai, oke. Nah Bang, kemarin itu pas launching buku dan lagu juga sekaligus memperingati konvensi hak anak gitu ya, Hari Anak Betul, Sedunia. iya. Tapi juga akhirnya di hari itu diciderai dengan Iya. kasus anak-anak yang marak sekali Bang. Misalnya kayak di Padang, 2 anak akhirnya mengalami kekerasan seksual oleh seluruh anggota keluarga dan tetangganya. Kemudian juga ada kasus yang di Malang yang baru-baru ini di videonya viral begitu ya Bang, oleh teman-temannya mengalami kekerasan, pelecehan gitu. Nah ini menurut Bang Aris gimana nih? Gini nih ya, itu miris ya, miris sekali ya. Ada satu peristiwa kejahatan seksual yang dialami oleh 2 anak putri, usianya itu 5 tahun dan 7, tidak lupa saya, 7 tahun. Yang membuat kita marah ya, itu justru dilakukan oleh kakek, paman, abang kandung loh ini, tetangga, 2 sepupunya juga. Dan itu mereka saling mengetahui Bang? Saling mengetahui. Itu betapa teganya gitu. Apa yang mereka pikirkan itu Bang? Gak ngerti nih ya kalau saya mau cerita gitu ya. Maaf kata saya gak bisa menceritakan kondisi fisiknya. Sulit untuk saya jelaskan ini. Tapi hanya Tuhanlah yang menolong. Sehingga anak ini tidak meninggal dunia. Kalau dilihat urutan-urutan dan peristiwanya nih ya, waduh sangat. Dan 2 minggu sebelumnya, itu ada justru 7 orang di kota yang sama, di Padang, korbannya 2. Lalu kemudian kita dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di Malang misalnya. Ada salah satu panti asuhan. Sejumlah anak dicabuli dan mengalami kekerasan fisik. Gimana saya mau ceritakan itu? Kemudian di Lenteng Agung di tempat kita dekat kantor kita. Oh iya. Ya. Bagaimana seorang yang mengaku dia latar belakangnya S2 berpendidikan, katanya dia adalah guru private, ada yang mengatakan dia dosen, mungkin pengakuannya dia. Korbannya itu 14. Dan saya ketemu dengan korbannya. Dan itu fakta dan konfirmasi, bukan hanya cerita-cerita. Termasuk yang di Malang itu. Selain perundungan, kejahatan seksual, dan seterusnya. Ini kan mencederai Hari Anak Internasional itu. Kebetulan kita memperingati itu bersamaan dengan peluncuran buku. Ya, 2 buku saya yang mendapatkan respon yang sangat luar biasa dan dukungan dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 profesor. Setelah membaca bersedia memberikan sambutannya. Ada 4 doktor, 1 dokter laki-laki dan 3 dokter perempuan dari kalangan universitas, ya sangat luar biasa. Ada yang dari Atmajaya, Diknas, ya. Ada yang memberikan perhatian pada autism boarding school, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi aktif. Itu buku yang 2 ini mendapat dukungan itu sangat-sangat surprise bagi saya, ya, sangat surprise. Di samping itu saya bisa menyelesaikan 5 lagu
anak-anak yang mensosialisasi promosi tentang perlindungan anak. Dan saya dapat kabar hari ini sudah selesai dikerjakan dan akan kita launching kembali. Oke, nggak sabar nih, kita tunggu ya Bang ya. Iya, itu saya kira apa yang menjadi kemarahan kita bersamaan dengan 32 tahun Konvensi hak anak. ditandatanganinya Konvensi Hak Anak. Saya kira ini ya menunjukkan betapa anak-anak di belahan dunia ini masih membutuhkan perlindungan ya. Gitu. Masih membutuhkan perlindungan Ya. dan membutuhkan perhatian pastinya dari pemerintah begitu ya Bang ya. Iya. Banyak banget kasusnya dan Saya maaf ya, sangat emosional saya mendengar ini karena kalau dilihat urutan-urutan dan kejadian-kejadian itu banyak sekali. Ini yang besar-besar saya yang viral gitu ya. Ini di situasinya gitu. Sorry ini ya. dan menurut Bang Aris apa sih yang membuat ini pas banget berkaitan sama terutama di Padang ya Bang gitu. Kan ini berurutan nih kasusnya di Padang. Betul. Dengan kasus yang dua-duanya viral gitu. Betul. Apa yang membuat ya, kota Padang ini juga akhirnya mencuat seperti Sumatera Utara menurut Abang? Ini perlu evaluasi kan kita, dan saya tahu persis bahwa kota Padang khususnya itu adalah kota yang sangat religius, yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, yang menjunjung tinggi penghargaan kepada sesamanya. Ini justru sudah dijungkir balikan. Nggak ada lagi yang kita bisa katakan religius itu. Karena apa? Satu rumah melakukan kejahatan seksual terhadap dua anak-anak usianya 5 dan 7 tahun. Bukan berarti harus dilakukan kepada orang dewasa, bukan itu. Tapi itu bukan soal perubahan perilaku itu, nilai-nilai keagamaan itu sudah runtuh dan dijungkir balikan. Oke. Artinya juga mungkin pendidikan agama juga sudah mulai harus tidak hanya pendidikan agama tetap jalan, itu bagus. Nilai budaya begitu ya Bang ya. Tidak ada panutan. Sekalipun dia pengajar di situ, pemilik sekolah itu, dia bukan lagi yang bisa dipakai oleh anak-anak kita itu sebagai panutan. Justru yang menghancurkan masa depan itu. Lingkungan rumah terdekat pun sudah tidak nyaman bagi anak-anak kita. Bagaimana dia nyaman? Oleh karena itulah untuk kasus yang di Padang itu, negara atau pemerintah harus dan wajib hadir di tengah-tengah derita anak itu. Ini momentum, kesempatan bagi negara masyarakat untuk bersama-sama, bahu-membahu, stop kekerasan terhadap anak. Oke, Bang, kalau masalah kasus yang di Malang, ini sebelum kita masuk ke Q&A yang dikirimkan oleh teman-teman netizen, apa sih Bang yang membuat adik-adik kita gitu atau sahabat anak Indonesia di luar sana yang tega antar teman, sesama teman melakukan bully atau kekerasan seksual, kekerasan fisik gitu, atau misalnya kayak yang di Malang baru-baru ini dia tendang, dia pukul temannya gitu. Apa sih yang membuat, apakah pola asuh atau apa menurut Abang yang kurang dari generasi kita saat ini gitu Bang? Saya kira yang pertama selain pola asuh yang perlu dievaluasi di masa sekarang, tetapi harus dilihat juga tergerusnya nilai-nilai keagamaan. Selain tadi katakan panutan ya, gak ada panutan lagi. Karena justru yang seyogianya menjadi panutan itu yang merusak masa depannya, termasuk orang tua, kakek, paman, dan jadi tergerusnya nilai-nilai keagamaan kita. Itu karena apa? Nggak punya pemimpin yang bisa katakanlah sebagai contoh begitu. Saya agak keras mengatakan itu. Itu akan berdampak pada pola pengasuhan. Pola pengasuhan kita sekarang ini adalah pola pengasuhan yang otoriter. Serba ketakutan gitu. Itu kan bagian dari bully. Jadi bully itu kan bukan hanya sekedar fisik gitu kan. Tapi tidak menanamkan nilai-nilai supaya anak bertumbuh dan berkembang dan memahami tentang dirinya, itu juga adalah pola asuh yang salah. Iya betul, setuju. Dan memang dari kita nggak sembarangan loh, nggak sembarangan ya. Yang saya katakan nilai-nilai tergerusnya nilai-nilai keagamaan kita. Ini tantangan loh.
Terus apa lagi yang mau diharapkan kalau nilai-nilai keagamaan kita? Nilai ya. Ini bukan soal rajin berdoa, bersembahyang, bukan itu. Nilainya itu luntur. Ini yang saya lihat gitu. Nggak ada lagi. Oleh karena itu, kasus-kasus perundungan juga karena tidak punya nilai-nilai itu ya, menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, kan akhirnya terjadi bully itu. Jadi oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak sangat mendukungnya, ada program pemerintah, Menteri Pendidikan itu, menciptakan anak-anak mulai dari PAUD sampai SMA itu adalah agen-agen perubahan anti perundungan. Oke, dan sekarang mulai aktif begitu ya Bang, digerakkan dan terus disosialisasikan. Ya, baru kemarin saya di SMA 109 meresmikan, mendeklar, memberikan masukan ya, bagaimana caranya menjadi agen perubahan anti kekerasan di lingkungan sekolah. Dan itu bukan hanya berlaku pada sekolah di mana anak itu berada, tetapi bisa di sekolah lain. Di Medan misalnya ada SMP 15 ya, kalau saya Tanjung Morawa. Kita melantik dan memberikan selempang ya, mengingatkan kembali bahwa fungsi mereka supaya mereka bisa menjadi agen-agen perubahan, paling tidak agen perubahan di sekolah itu. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi perundungan. Termasuk di SMP 3 saya kira di Batangkuis ya. Artinya kita terlibat di situ dan setuju terhadap itu. Bahkan sekarang ya Menteri Pendidikan juga membuat aturan di kalangan kampus itu ada anti kekerasan terhadap perempuan di kalangan kampus. Substansinya harus dilihat, bukan soal definisi-definisi. Bagaimana itu bisa terimplementasi dengan baik. Gitu. Saya setuju itu. Itu termasuk adalah salah satu langkah ya Bang ya yang bisa mencegah terjadinya kekerasan begitu ya Bang ya. Betul ya. Itu harus didukung nah. Jadi saya tidak terdengar-dengading ini ya bahwa segala bentuk kekerasan apapun ya, latar belakangnya pelaku betul-betul harus mendapatkan sanksi yang baik, yang tegas gitu. Oke Bang, semoga kasus-kasus yang sudah terjadi bisa terus dikawal sama netizen, sama sahabat anak Indonesia di rumah, begitu ya Bang. Itulah fungsinya Ngobras kita sekarang. Iya, dan pelaku bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Betulnya. Gitu. Untuk sahabat anak Indonesia juga, yang apalagi untuk adik-adik kita nih Bang, yang sudah ditunjuk sebagai agen perubahan anti perundungan. Iya. Jadi kalau paling enggak membantu keluarganya dulu deh. Gitu. Ya, atau yang di lingkungan rumahnya dulu begitu ya Bang ya. Betul. Akhirnya nggak terjadi nih seperti kasus di Malang yang teman sendiri tapi kita melakukan kekerasan itu. Gimana caranya tuh kita harus bisa mengontrol diri sendiri, menyakiti dengan verbal aja kayaknya sudah. Tapi ada informasi selain anak yang melakukan perundungan, ada yang berusia 19, berarti senior. Artinya ada yang sudah lebih dewasa gitu ya Bang ya, bukan usia anak. Bukan orang luar mungkin senior mereka senior di sekolah itu ya. Sudah biasa sepertinya Bang kalau senioritas di sekolah maupun di kampus. Betul, itu apakah Abang dulu merasakan juga? Oh iya. Pelonco namanya dulu. Oke. Bang, kita kayaknya masuk dulu sebentar ke Q&A. Jangan sampai lupa ya. Seru sih emang Bang, karena kasusnya lagi panas-panas dan lagi viral semua. Tapi mungkin dalam waktu dekat Abang akan advokasi kali ya. Betul, iya. Kasus-kasusnya oke. Ini dari Kak Afinawati Bang. Apa yang katanya? Pertama, ya biasa kasus perceraian. Oh, silakan. Oke, yang sudah jadi langganannya Bang Aris nih. Pak, apakah jika mantan suami sudah menikah, soal nafkah anaknya apakah semua tergantung dari istri? Anak itu anak siapa? Kan anak berdua tuh. Iya, betul Bang. Maka kewajiban kedua orang tua untuk menafkahi, membesarkan, menumbuh kembangkan, memberikan layanan kesehatan, pendidikan, hak bermain, hak rekreasi. Itu semua kewajiban dari kedua orang tua. Sekalipun ada putusan pengadilan mengatakan bahwa perkawinan mereka sudah dinyatakan pisah. Itu sekalipun ada itu. Karena kewajiban itu tidak berdasarkan karena ini sudah diasuh A, diasuh B, dan semua. Jadi sama. Oleh karena itu, ayah ibu di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 adalah kewajiban kedua orang tua, sekali lagi, memberikan nafkah, memberikan belayan kasih sayang,
memberikan hak atas pendidikannya, bermain, rekreasi, dan pelayanan kesehatan dan makanan. Banyak ya Bang, hak anak itu ada 10. 10 dan Tapi itu wajib. nggak semua orang tua bisa memenuhinya. Bisa, saya kira bisa. Apa yang nggak bisa memberikan hak bermain misalnya? Memberikan kesempatan untuk bermain. Hak atas pendidikan, itu kan hak fundamental. Kalau orang tua, bapak ibu nggak punya uang, itu di take over oleh siapa? Oleh pemerintah. Maka ada pendidikan sekolah gratis, kartu pintar, hak atas perlindungan, iya. Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari apa? Segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan kekerasan psikis yang merendahkan martabat anak, bahkan penelantaran. Ini merupakan kewajiban yang nggak bisa dikurangi. Begitu harganya anak. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang 10 anak itu tidak dijalankan. Itu membuat anak menderita. Saya menciptakan lagu ya, aku itu bukan lahir atas kehendakku. Wow. Itu saya jelaskan dalam lirik lagu itu. Ini kewajiban. Apapun status anak itu, apakah dia hasil perkawinan yang tidak menurut undang-undang, apapun statusnya, dia tidak bisa diabaikan. Dia harus terlindungi dan dia tidak boleh ditelantarkan. Dia berhak untuk makan dan minum dan mendapatkan identitas. Mudah-mudahan deh nanti setelah launching yang kedua 6 lagu yang saya buat itu salah satu syairnya di situ untuk menjawab siapa tadi? Pertanyaan dari Kak Afinawati, Bang. Iya kan? Itu saya katakan adalah kewajiban dari kedua orang tua. Itu tegas. Siap. Kita lanjut ya Bang. Lanjut apa katanya Nia? Tapi memang sebenarnya kasus perceraian akhirnya berdampak pada kalau nggak jauh-jauh dari penafkahan, penelantaran, kemudian KDRT begitu ya Bang ya. Ini ada lagi nih Bang dari Kak Kinskinan. Kasus setelah perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. Sebaiknya pelaku apakah boleh dijauhkan dari anaknya? Jadi ketika ada satu keluarga bercerai karena ayahnya melakukan atau kekerasan dalam rumah tangga lah, atau ibunya, tetapi apakah boleh atau sebaiknya boleh dijauhkan dari anaknya? Ketika itu sudah terbukti ya Bang. Nah kalau kondisinya memang menakutkan, membuat anak itu tidak nyaman, saya menggunakan kata sementara dijauhkan dulu. Sementara sampai memang pelaku kondisinya kondisif. Pelaku sudah menyadari dan tidak akan ada jaminan tidak melakukan kekerasan, ya. Saya kira itu. Jadi anak tidak boleh dipisahkan sebenarnya dalam hubungan kedua orang tuanya. Tetapi harus dipilah dulu kasusnya apakah itu perlu dipisahkan supaya anak lebih nyaman. Jadi harus dilihat persoalannya. Boleh jawab saya. Tetapi itu dengan menggunakan kata sementara sampai salah satu pihak itu bisa menyadari bahwa itu tidak baik untuk perkembangan anaknya gitu. Oke. Artinya memang sebenarnya dipisahkan sementara untuk kebaikan bersama dulu gitu ya Bang ya. Supaya anak-anak betul bisa nyaman gitu kan. Oke Bang, kita lanjut Bang. Kalau ini mungkin ini Abang mungkin kenal nih dari Kak Fadila Febrianti. Apa kabar Pak? Apa katanya? Apa kabar Pak? Salam rindu dari kami. Oh terima kasih. Ini Dila, Sepin, Dika, Mbak Dwi dan semuanya. Sehat-sehat ya Pak? Iya, terima kasih Sepin. Rindu dimarahin Bapak. Hashtagnya mantan staf Komnas. Iya. Inilah mantan-mantan staf saya yang sekarang berkiprah di bidang kesehatan. Sangat luar biasa dan kagum saya. Ya, saya merindukan untuk bertemu reuni bagi mereka ya supaya memberikan support kepada saya akan tetap di kandang Komnas Perlindungan Anak, kawan Sepin. Banyak teman-teman yang lainnya. Padila juga. Iya. Banyak ya Bang ya, berarti alumninya banyak. Wah, banyak sejak mahasiswa itu. Sejak mahasiswa. Sampai menikah dan sebagainya, hubungan kita baik dan masih tetap peduli terhadap anak. Terima kasih Sepin, Padila, sama lagi satu tuh.
Sebentar Bang, Sepi, Dika, Adika, Dwi, Dwi, masih ada lagi yang lain-lain lagi tuh. mungkin siapa ya Mbak? Ada Banyak kali ya ganda, Bang ya? Oh ada banyak ya ganda, Bang? ada ganda gitu loh. Hmm. Itu kawan-kawan semua. Meli, Mbak Meli. Mbak Meli juga. Iya, oke. Kawanmu itu yang sekarang? Oh Ivana. Ivana, apa kabar Ivana? Dia kayaknya baru lulus tuh Bang. Jadi psikolog. Jadi kayaknya berarti kapan-kapan kita kita bisa undang makan aja. miso ini, Nah, makan miso. Di kampung saya miso namanya, bukan miso. bakso. Iya. Miso, oke Bang. Ivana, selamat ya. Sama sudah jadi psikolog. Oh iya, mantap. Berbuat nanti kita kapan-kapan ketemu Itu gitu ya Bang. karena doa anak Indonesia. Iya, benar-benar. Setuju Bang. Oke, kita lanjut Bang, tapi ini sepertinya sebenarnya banyak banget nih Bang yang masuk itu kasusnya Silakan aja nih, hak silakan. asuh, terus kemudian perceraian. Tapi nggak apa-apa, saya masuk dulu ke ini Bang, dari Kak Devi Arista 13. Iya. Anak saya usia 2,5 tahun. Ketika orang tua bercerai, hak asuh anak biasanya jatuh ke ibu atau ke ayahnya? Tergantung putusan pengadilan yang menilai Oke. dalam gugatan itu apakah ini layak diasuh oleh ibunya ya, atau layak diasuh oleh ayahnya. Itu harus pertimbangan hakim. Jadi bisa ke ibu, bisa ke ayah. Tetapi tidak boleh menutup akses anak ini kalau misalnya hak asuhnya dijatuhkan oleh pengadilan kepada ibunya. Anak ini tentu harus punya akses yang bebas untuk bertemu, mendapatkan belayan kasih sayang dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, sekalipun ada putusan pengadilan bahwa kewajiban orang tua lah yang membesarkan, memberikan pendidikan, layanan makanan dan kesehatan dan seterusnya. Saya kira itu ketegasan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak. Oke, berarti emang tergantung pengadilan. Kalau misalnya Nia pernah dengar Bang, katanya kalau usia, bener nggak nih kira-kira kalau anak usia di bawah 12 tahun itu biasanya dialih atau pengasuhan sementaranya itu kepada ibu, itu bener atau gimana, nggak Bang? Otomatis, tapi bisa saja menggunakan apa istilahnya kompilasi hukum Islam. Oke. Ya. Berarti Itu nggak kan otomatis ya Bang? nggak otomatis, tapi kalau bisa menggunakan itu bisa menggunakan itu. Tidak otomatis, ya, tidak otomatis gitu. Biasanya apa Bang yang mempertimbangkan itu bisa langsung ke ibu? Ya, misalnya kalau ibu kesepakatan kedua belah pihak kah? Tidak. Oh tidak. Kalau misalnya hakim melihat ya bahwa itu lebih layak kepada ibu karena ibu di dalam proses mediasi, dalam proses persidangan menunjukkan bahwa patut untuk mengasuh karena dimungkinkan tidak melakukan kekerasan. Itu penilaian hakim ya, bukan penilaian. Tentu harus ada saksi ahli juga untuk menyatakan apakah ini layak atau tidak. Ada persyaratan-persyaratan yang tidak boleh diberikan hak asuh, misalnya temperamental, pelaku kekerasan, ya, tidak punya pengajaran dan nilai-nilai yang patut menjadi panutan misalnya, itu atas penilaian hakim. Kita bisa mengusulkan bahwa ini terbukti tidak melakukan ini, tetapi tetap untuk sementara. Oke. Sementara begitu ya Bang? Iya. Tergantung dari keputusan hakimnya nanti. Ya, penilaian hakim, penilaian hakim. Gitu. Oke, Bang, kita lanjut. Ini banyak sekali yang sebenarnya bertanya. Mungkin Abang tahu almarhum Vanessa Angel dan suami? Oh iya, tahu, ini baru tahunya karena berita-berita, bukan iya, kenal. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang kasus ini dari Kak Cahayati 23. Apa rupanya yang ditanya? Bang, jadi dari Kak Cahayati 234, kemudian sebentar Bang, dari Kak Aksiokuar Yes _Janis, Cut Sinta 20. Banyak nih Bang yang tanya. Terus siapa lagi nih? Pokoknya intinya gini Bang. Gimana ya? Karena kepanjang banget. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, Vanessa dan Bibi. Kemudian kan meninggalkan satu orang anak berusia 1 tahun 8 bulan ya kalau nggak salah gitu Bang. Kemudian dari pihak ayah dari Vanessa, almarhum Vanessa itu meminta supaya hartanya dipisah. Jadi hartanya Vanessa sendiri, hartanya Bibi sendiri gitu, karena ayahnya merasa bahwa
ayahnya Vanessa merasa bahwa harta itu dia masih punya adik, jadi mau supaya adil lah begitu. Kemudian kalau dari keluarga Bibi almarhum, dari keluarga suaminya atau ayahnya, ini nggak ada yang mau dibagi, nggak boleh dibagi-bagi karena kan ada anak yang ditinggalkan begitu. Kalau saya lebih melihatnya gini Bang, apakah di undang-undangnya ketika ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, harta ini itu memang sebenarnya pure jatuh ke tangan anaknya, kemudian yang mengelola adalah keluarga yang memang sudah ditetapkan secara pengadilan, atau memang bisa dibagi gitu dari keluarga Vanessa atau keluarga suaminya gitu. Itu gimana Bang menurut pandangan Abang? Oh enggak, itu karena kan sama anak Vanessa itu kan menjadi yatim piatu. Iya. Apa yang dimiliki dan dihasilkan oleh ayah ibunya, apakah harta ataukah apalah dalam bentuk apapun, itu otomatis kepada anaknya. Tidak boleh orang lain di luar itu. Bahwa untuk menjaga, ya karena dia masih kecil, ya tentu orang terdekatnya yang menjaga. Yang membantu dan tidak boleh membagi ini untuk mertuanya Vanessa, ini untuk nggak bisa. Itu tetap kecuali kalau tidak ada hasil pernikahan gitu ya Bang, anak hasil pernikahan. Apalagi kalau harta itu adalah harta yang hasil pernikahan mereka berdua. Oh, jangan deh. Jangan membangun opini seperti itu. Sakit hati itu anak sudah yatim piatu. Bahkan pengasuhannya juga itu di mana nggak boleh rebutan. Ini harus dari keluarga ini yang mengasuh, nggak bisa. Terus kita minta anak itu memilih mau sama siapa. Ini masih berapa tahun tadi? 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Yang bisa dilakukan dalam perspektif perlindungan anak, di mana anak itu enjoy, senang, nyaman gitu nyaman. Bang ya. Orang-orang dewasa di sekitar ini, apa kakek neneknya dan pihak laki-laki dan perempuan, ikut mendukung supaya kondusif, nyaman dia. Jadi kalau ada apa namanya pemerhati anak mengatakan bahwa itu atas dasar pilihan anak, bagaimana memilih? Di mana itu anak nyaman? Orang dewasanya mendukung di mana anak itu nyaman. Diberikan hak-haknya, 10 hak anak harus berjalan. Hak bermainnya, pendidikannya, perlindungannya, makanan dan kesehatannya, supaya dia bertumbuh dan berkembang. Itu loh. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan itu hartanya akan dibagi-bagi kepada salah satu pihak dan dua pihak, oh nggak ada hak hukumnya di situ, kecuali tidak ada hasil anak atau anak dari hasil pernikahannya gitu ya Bang. Dan itu pun harus berembuk, ya berembuk gitu loh. Nah kalau ini masih ada, jangan bicarakan tentang harta. Bagaimana anak itu bisa bertumbuh dengan berkembang karena dia sudah yatim piatu, dan bagaimana caranya kita menjaga psikologisnya dia juga. Oh iya, berdasarkan nilai-nilai keagamaan kita kan, kita harus menghormati dan melindungi anak yatim piatu. Ya sekarang belum bisa ngomong, kau jangan ngerebutin harta bapak saya, belum bisa anak itu ngomong. Nggak fair. Jangan bicara tentang harta deh. Bicara tentang pengasuhan supaya anak ini bertumbuh dengan berkembang dengan baik. Berikan kesempatan yang seluas-luasnya di mana anak itu bisa tinggal hidup nyaman. Enjoy sih bahasa apa ya, menyenangkan gitu. Kelihatan ya Bang, apalagi anak masih 1 tahun 8 bulan. Nggak bisa dibohongin dia nyamannya di mana. Iya, biarkan aja, lepas aja. Tentu orang dewasa yang sekitarnya jangan rebut-rebutan. Oh iya, ikut mendukung supaya betul-betul anak itu berkembang, bertumbuh dengan dan bisa memahami apa yang akan dia pikirkan, ada informasi gitu. Oke, setuju banget nih sama Bang Aris. Oke. Oke Bang, setuju banget. Pokoknya yang terpenting adalah sekarang gimana caranya mengasuh supaya anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, yang bisa sesuai dengan harapan orang tuanya ketika masih hidup, begitu ya Bang ya. Betul. Gak usah ngomongin yang lain-lain dulu deh, gimana caranya anaknya deh gitu diurusin ya Bang ya, karena tinggal itu satu-satunya di keluarga itu gitu. Oke, saya setuju banget nih sama Bang Aris. Jangan ngomongin harta. Bagaimana mengomongi masa depan anak dari itu. Vanessa. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan dari
Ini hak asuh lagi nih Bang. Apa katanya itu? Rebutan anak. Dari Kak Neng Nong Sri. Yang nong ya. Pak Silakan. Aris, saya sedang rebutan hak asuh anak. Sekarang anak saya sama bapaknya dan sering nggak masuk sekolah. Nah itu gimana tuh Bang? Rebutan aja itu bentuk kekerasan, membuat anak bingung gitu. Oh iya benar juga. Anak tuh macam apa ya Bang? Macam benda Anak yang kalau bisa ditarik sini, tarik sini. Oh sih. iya benar. Yang salah itu bapak ibunya kok. Anak menjadi korban. Berhentilah untuk mempersoalkan itu. Anak itu nggak salah. Kok kita yang jadi mempersoalkan seolah-olah anak itu yang bermasalah. Yang bermasalah itu kedua orang tuanya. Hati-hati. Lindungi anakmu. Kau nggak bisa lindungi, antar ke Komnas Perlindungan Anak. Untuk sementara kita bisa memberikan nilai-nilai yang baik. Tapi kan nggak gitu lah. Itu kan emosional namanya. Gak bisa nih ya. Itu pertanyaan yang menurut saya bukan hanya pada siapa tadi itu? Kak Neng Nong Sari. Neng Nong, Suaminya juga karena rebutan akhirnya anaknya jadi nggak masuk ya sekolah. kan korban kan anak-anak kan jadi nggak sekolah, makannya juga akan terlantar. Dia akan bingung ini ikut siapa, ayahnya atau ibunya dan sebagainya. Ini jangan korbankan anak-anak nggak salah. Berhentilah untuk perebutan seperti itu. Jangan justru anak yang menjadi korban. Rebutan aja sudah korban, tarik sini, tarik sini. Bingung anaknya dulu, ini apa sih? Kalau anak itu bisa mengatakan, apa sih bapak saya ini, bisa. Jadi perebutan anak itu merupakan bentuk kekerasan. Itu kuncinya. Oke, pengasuhan anak memang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik gitu ya Bang Bisa, ya, nggak perlu marah-marah. saya menangani pengalaman empirik, saya bisa ketika kita mediasi, akhirnya mereka ya udah meletakkan anak itu jangan sebagai korban. Ini kan anak menjadi korban, seolah-olah anak yang bermasalah, kedua orang tuanya. Oke Bang. Nggak ada lagi rupanya. Sebenarnya masih banyak, tapi mengingat waktu kita terbatas, tapi Bang Arisnya ini kayaknya lagi membara, lagi menggebu-gebu karena gimana lo nih ya. Jadi saya nggak bisa lagi cerita apapun dalam kondisi yang sekarang. Saya nggak bisa bayangkan sekali lagi kasusnya untuk di Padang Kota itu. Seisi rumah. Kondisi secara medis pun, aduh, nggak bisa saya ceritakan. Kok bisa begini sih Indonesia itu? Kalau saya mau setiap hari menangis ini ya, karena kasus terus dilaporkan, nggak henti-hentinya. Belum selesai satu, muncul lagi satu di Padang itu. Bayangkan ya, 7 orang, 2 putri juga. Padahal berita itu viral. Diberitakan secara nasional. Kok masih ada kejadian yang sama? Itulah makanya kenapa kayaknya memang hukuman kebiri memang patut banget ya Bang ya. Betul. Harus diteruskan gitu, karena kalau enggak pelaku-pelakunya akan terus semakin banyak. Tapi kalau minimal sudah ada aja nanti misalnya pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri, mungkin itu adalah salah satu yang bisa mengurangi atau gimana kalau menurut Abang? Bisa saja. Yang penting menurut saya yang diperlukan komitmen ya. Komitmen. Bapak Presiden sudah melahirkan Undang-Undang 17 tahun 2016, tapi tidak diikuti oleh penegakan hukum yang jelas. Tidak diikuti dengan komitmen masyarakat. Buktinya angkanya terus meningkatnya. Kalau saya mau marah-marah, ini kejadian fakta. Luar biasa menurut saya. Di Lenteng Agung 14. Dan itu bukan dilakukan sekalinya, berulang-ulang. Netizen, bayangkan. Berulang-ulang anak umur 5 dan 7 tahun dan dilakukan oleh orang dewasa. Betapa sakitnya itu. Dan kemudian ada kejadian-kejadian yang sama. Ada sutradara orang dewasa memampatkan anak umur di bawah 12 tahun untuk menjadi sutradara melakukan kejahatan seksual terhadap
satu putri umur 7 tahun. Orang dewasa loh yang mengajarkan anak mensyuting, memberitahu caranya bagaimana melakukan kekerasan seksual. Biadab gitu. Saya nggak bisa toleransi. Apalagi di masa sekarang. Oleh karena itu Pak Jokowi sebagai presiden, tentunya saya berharap bahwa ini menjadi prioritas untuk ditangani, karena kalau tidak generasi berikutnya kita akan hancur. Oke. Karena apa? Gini loh, ya, aku tambahkan sedikit ya, sangat emosional tuh. Bapak Presiden sendiri yang melaporkan penyerapan untuk biaya-biaya sosial kita dan biaya-biaya lain itu tidak mencapai target, hanya sampai pada 50-60%. Lebihnya kemana itu? Kenapa? Padahal kasus anaknya Kasih untuk anak-anak dong. Kalau kita mau bicara generasi penerus bangsa itu adalah anak-anak kita yang sekarang. Gampang kok untuk menghancurkan negara ini. Hancurkan masa depan anak. Negeri ini pasti akan hancur. Karena anak-anak kita lah yang akan menjadi penerus bangsa. Sorry nih ya kalau saya nambah sedikit dulu. Karena saya harus sampaikan. Ya. Karena ini bersamaan dengan 32 tahun ditandatangani Konvensi PBB tahun 1989, di mana Indonesia meratifikasi 2 tahun setelah itu, ya setahun ya 25 Agustus itu tahun 90. Tetapi apa yang terjadi nih ya, situasi anak-anak Indonesia di dalam laporan negara terhadap perkembangan dan kemajuan dari pelaksanaan konvensi itu masih perlu dievaluasi. Oke, Bang. Sorry ya. Oke, nggak apa-apa Bang. Nambah sedikit. Bayar juga nggak apa-apa. Nanti kita bayar. Bayar juga nggak apa ya Bang ya. Oke. Pokoknya asal informasi sampai kepada publik. Oke. Pokoknya yang penting Bang Aris sehat-sehat terus supaya bisa terus Terima mengawal kasih kasus ya. anak-anak yang terjadi Terima kasih di Indonesia, kasus-kasus kekerasan. Betul. Supaya juga lebih apa ya Bang? Kita supaya lebih melek mata nih, banyak nih anak-anak Indonesia yang harus dibantu. Betul, gitu ya Bang ya. Hai, lagi live di Instagram Aris Merdeka Official. Mungkin iya. Abang mau sapa-sapa sama anak Indonesia. Hai guys, nggak apa Bang. Ya. Sekali-kali. Saya lagi ngobrol bersama Nia yang cantik ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk pendengar, pecinta Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih guys. Mohon dukungannya terus. Apa istilahnya? Share, like, and subscribe. Oke. Terima kasih untuk sobat anak Indonesia yang terus mendukung Aris Merdeka Official ya Bang. Terima kasih juga untuk doa-doanya nih. Betul. Jadi kapan-kapan kita live bareng. Kapan mau nyanyi itu ya? Itu kan Abang udah janji padahal sebenarnya minggu lalu. Terus tadi gitarnya. Jadi minggu depan kita nyanyi dulu. Oke. Ya, pendahuluannya ya. Oke. Karena sudah ada 6 lagu yang siap. Setelah 5 lagu yang kemarin kita janji launching. Nih Bang, 5 lagu Bang. Oke, siap. Ini Abang janji-janji terus nih. Jangan kayak pelaku Bang. Janji-janji berjanji nggak melakukan. Ya. Tidak perlu janji tapi berbuat. Oke Bang. Pokoknya seru banget ngobrol sama Bang Aris hari ini. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Nah itu tadi sahabat anak Indonesia, saksikan terus ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.